Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Hai, halo. Halo. Apa kabarnya nih anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pinter-pinter banget nih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku. Oke, kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah berdoa Ibu mau absen dulu nih. Anak-anakku ada yang gak berangkat? Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita mau belajar tentang rukun iman. Kemarin waktu pertemuan sebelumnya Ibu udah jelasin tentang rukun Islam. Oke, sekarang tinggal rukun iman. Bisa dilihat di layar ya anak-anakku? Oke, bisa lihat gambarnya? Bisa. Oke, itu gambar apa anak-anak? Anak-anak. Gambar ada laut, ada gunung, tanaman, matahari. Nah, ada yang tahu nggak rukun iman itu apa? Saya. Nah, dilihat ada gambar lagi, gambar kebun binatang. Nah, pada gambar di samping terdapat binatang. Nah, binatang ini siapa yang nyiptain? Allah. Ih, pinter-pinter banget padahal Ibu belum jelasin rukun iman itu ada berapa. Oke, percaya adalah pengertian dari rukun iman. Pinter. Nah, di sini Ibu bakal kenalin rukun iman itu ada 6. Kalau rukun Islam kemarin ada berapa? 5. Nah, bedanya kalau rukun Islam itu 5, rukun iman itu ada 6. Apa aja? Ada yang tahu? Angkat tangan? Belum. Oke, Ibu bakal kenalin rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima pada hari kiamat, dan yang keenam kepada qada dan qadar. Atau biasanya lebih jelas, lebih gampangnya anak-anak bisa bilang itu iman kepada takdir. Seperti itu. Nah, Ibu punya video. Ini videonya nyanyi. Mau dilihat nggak? Mau. Oke, Ibu. Sebentar. Ayo kita semua. Satu kali lagi. Ayo nyanyi semuanya ya. Itu ada 6. Yang pertama iman.
hafalkan semuanya. Hore. Oke, udah pada hafal semuanya ya? Iya, Ibu. Pinter-pinter banget nih murid-murid Ibu. Oke, Ibu ada gambar lagi. Bisa dilihat? Nah, beriman kepada Allah. Nah, gambar ini gambar pemandangan kan anak-anak? Nah, ini penciptanya siapa lagi? Allah. Iya, jadi semua yang ada di alam semesta ini yang menciptakan itu Allah. Makanya kita harus beriman. Harus ya? Yakin. Oke, Ibu ada pertanyaan nih. Karena udah pada pinter-pinter, Ibu mau tanya. Rukun iman yang pertama, ada yang bisa jawab? Ya, Aska. Iman kepada Allah. Wih, pintar, tepuk tangan. Yang kedua, pencipta alam semesta itu siapa? Siapa? Oke, Syafiq dulu ya. Apa Syafiq? Pencipta alam semesta itu Allah. Wah, pinter banget. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Ada apa nih? Coba ada yang bisa jawab, itu gambar apa? Kakek. Lagi sama bocil. Nah, lagi ngapain tuh? Bersedekah. Nah, itu tuh bersedekah itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sama saja beriman kepada Rasul. Rasulullah itu artinya, ada yang tahu? Utusan Allah. Kita percaya pada utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad itu panutan buat kita. Makanya kita harus rajin bersedekah. Ada yang udah bersedekah hari ini? Oke. Sekarang pertanyaan terakhir ya anak-anakku. Ada yang bisa perhatikan? Anggota badan sempurna adalah pemberian dari Allah. Ih, pinter banget anak-anakku. Pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus cinta kepada Allah? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Wah. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dulu ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Belum. Kita mau belajar peduli lingkungan. Ada yang tahu lingkungan? Apa itu arti lingkungan? Ada yang tahu nggak? Alam sekitar. Ada lagi? Bingung? Oke. Jadi lingkungan itu di mana kita tempat tinggal. Kalau misalnya nih contohnya, kita sekarang lagi di sekolah, itu berarti artinya lingkungan sekolah.
Kalau nanti anak-anak udah pada pulang, itu artinya lingkungan rumah. Nah, kenapa sih kita harus peduli sama lingkungan kita? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu lagi? Aduh, belum pada belajar ya? Oke, jadi yang pertama itu kenapa kita harus peduli sama lingkungan kita? Supaya lingkungan kita itu nyaman dan bersih. Kalau misalnya lingkungannya kita kotor nih, emang mau pada tinggal di lingkungan itu? Enggak kan? Nanti pada gatal-gatal gimana dong? Siapa yang salah? Kita atau orang lain? Kita. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ini lingkungan kita terhindar dari bencana alam. Kalau misalnya nih, sampah kita di lingkungannya itu banyak, terus tiba-tiba ada banjir, ada longsor. Nanti kita ya siapa yang rugi? Kita kan? Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Ada yang tahu nggak caranya? Membersihkan. Ada lagi? Apa? Ada nggak? Nggak tahu? Oke. Jadi kita bisa membuang sampah pada tempatnya itu cara yang paling gampang. Kalau misalnya nih Mbak Umaya tadi itu kan udah minum. Kalau misalnya sampahnya itu nanti mau dibuang di mana? Tempat sampah. Nah, pinter. Jadi pokoknya setiap kita menggunakan sesuatu, kalau udah nggak dipakai sebaiknya dibuang di tempat sampah. Yang kedua, kita itu bisa menjaga lingkungan kita dengan cara apa itu digambar? Menanam tanaman. Nah, supaya apa? Ada yang tahu nggak? Sejuk. Nah, pinter. Supaya lingkungan kita itu menjadi ayem. Kalau misalnya lingkungan kita panas, enak nggak tidurnya? Enggak kan? Nah, jadi kita harus bisa belajar menanam tanaman. Nggak apa-apa tanaman kecil atau nanti tanaman segede yang di sekolah kita. Itu hal-hal yang bagus. Harus dipertahankan. Oke, sebenarnya masih ada banyak lagi cara-cara untuk menjaga lingkungan kita. Kalau bisa, Bapak mau nampilin satu video. Nah, coba ditonton ya. Oke, jadi itu tadi videonya tentang membuang sampah sembarangan. Jadi ada orang yang membuang sampah sembarangan, terus ada orang lain lagi yang ngambil sampahnya terus diambil ketaruh di tong sampah. Jadi kesimpulannya, walaupun bukan kita yang buang sampah, sebaiknya kita mengambil sampah tersebut. Soalnya kalau bukan dari kita, siapa lagi? Oke? Paham teman-teman? Paham. Oke. Sekiranya itu saja pelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Oke, baik. Sebelumnya pada semangat gak nih? Semangat. Pada semangat gak? Tuh ada yang ngomong enggak. Mungkin buat kesemangatan Bapak ada tepuk Coca-Cola nih. Jadi tepuk Coca-Cola kayak gini ya teman-teman. Tepuk Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola, zep, lurus gitu. Oke? Oke? Oke. Tepuk Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola, zep. Oke, pada semangat ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi Bapak di sini itu akan mengajar dari anak-anak semua nih. Ya, jadi untuk pelajaran kali ini itu tentang sayang kepada sesama dan juga cara berperilaku empati. Oke. Baik, jadi sekarang sebelum memulai pelajaran Bapak mau bikin kelompok. Ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Oke, yuk sekarang bikin kelompok. Yuk. Oke, sebelum itu Bapak punya gambar nih. Jadi nanti dari anak-anak semua bisa mengamati bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Bapak berikan ya. Oke, baik. Ya, Bapak beri waktu buat teman-teman mengamati gambar tersebut ya per kelompok. Jadi teman-teman bisa mengamati gambar yang Bapak berikan. Di situ ada gambar yaitu sayang kepada sesama teman dan juga perilaku berempati. Baik, nanti dari teman-teman semua Bapak minta satu anak untuk maju menceritakan berperilaku empati dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan anak-anak, dan juga berperilaku sayang kepada sesama. Oke, baik, yuk bisa diskusi sama teman-temannya, jawab pertanyaan dan jawaban silahkan. Ya, nanti dari kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Mas Syafikul ya? Oke, baik. Dari sini ada. Oke, baik. Bisa diceritakan? Baik, maju ke depan. Ya, oke, baik. Kalau berarti kelompok 1 dulu? Ya, oke. Kelompok 1 silakan berdiri. Gambar yang pertama yaitu sayang kepada sesama adalah perasaan cinta, kepedulian dan perhatian yang tulus terhadap orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras atau status sosial. Ini adalah bentuk kasih sayang yang universal yang mendorong kita untuk berbuat baik, saling membantu dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang di sekitar kita. Baik, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Yuk, kelompok 2 dipersilahkan. Oke, jadi untuk yang gambar pertama itu sayang kepada sesama adalah perasaan cinta, kepedulian dan perhatian yang tulus terhadap orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras atau sosial
dan ini bentuk universal. Sedangkan bentuk yang kedua itu empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini seperti menempatkan diri kita pada posisi orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka dan mereka yang merasakan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Wih, pada hebat ya anak-anak semua. Pada bagus nih belajarnya. Oke. Tadi siapa yang di kelompok pertama? Mbak Aska. Oke, yang kelompok 2? Oke. Beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, jadi kasih sayang kepada teman itu sangat penting ya anak-anak. Sebelumnya Bapak mau nanya, di sini ada yang pernah berantem nggak? Udah baikan? Udah. Oke, bagus. Harus baikan karena kita nggak boleh bertengkar. Oke. Nah, berempati juga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kedua perilaku tadi itu termasuk perilaku apa? Ada yang tahu? Betul. Siapa namanya? Zuyin. Pinter nak Zuyin ya. Betul. Itu dua-duanya merupakan perilaku akhlak terpuji. Oke, baik. Nah, berempati juga sangat penting di kehidupan kita. Seperti kayak menolong kakek-kakek di jalan, seperti menolong ibu membeli peralatan makan ke pasar ataupun lain sebagainya gitu ya teman-teman, anak-anak semua. Jadi anak-anak semua bagaimana caranya harus berperilaku terpuji, betul. Oke. Dan juga Bapak mau dari anak-anak semua tetap harus semangat dalam belajar. Oke, mungkin cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah teman-teman semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua ya? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Iya. Pada hari ini apa ada yang tahu materi pelajaran pada pagi hari ini? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak ada. Ya, pelajaran pada pagi hari ini itu tentang wudhu. Ada yang tahu wudhu itu apa? Bersuci ya, bersuci dari hadas kecil. Ya, ya, najis, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, di wudhu itu ada rukun wudhu. Kalian tahu rukun wudhu itu apa saja? Ada yang tahu? Belum. Yang pertama itu ada niat ya. Kita niat terlebih dahulu
setelah itu kita membasuh muka. Setelah membasuh muka, kita selanjutnya membasuh apa? Membasuh tangan. Dari mana sampai mana? Oh, sampai siku. Ya, selanjutnya itu ada membasuh kepala. Selanjutnya kaki. Ya, kaki. Setelah itu tertib secara berurutan. Alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya itu dari wudhu itu ada ini hal yang membatalkan wudhu. Kalian tahu nggak jika kita wudhu itu bisa batal? Apa saja? Tahu nggak? Ada yang tahu? Apa? Kentut. Kentut. Bau ya? Ya. Ada kentut, terus tidur ya, terus lalu apa lagi? Apa? Ya, itu pipis ya. Ya. Selanjutnya itu kalian tahu nggak? Kita wudhu itu ada syarat sahnya. Ada yang tahu? Ya, syarat sahnya itu kita harus Islam, beragama Islam, ya, berakal, terus berakal, lalu tidak sedang mabuk ya. Ya, di sini Bapak ada gambar nih tata cara berwudu. Bisa dilihat? Bisa. Warnanya apa ya? Biru ya. Ya, di sini kita yang pertama itu seperti yang tadi Bapak bilang tuh tentang rukun wudu. Yang pertama itu adalah niat. Yang selanjutnya itu ada membasuh hidung, membasuh wajah sebanyak tiga kali. Ya, selanjutnya itu membasuh kedua tangan sampai siku. Berapa kali? Tiga kali. Selanjutnya itu ada mengusap rambut sebanyak tiga kali semua ya. Selanjutnya itu mencuci kedua kaki kanan dan kiri. Ya, disarankan ya untuk anak-anak bisa membasuh terlebih dahulu di kaki kanan terlebih dahulu ya. Ya, selanjutnya itu doa tertib secara berurutan. Di sini Bapak mau minta kepada anak-anak salah satu maju ke depan ya. Mas Zulfan silakan untuk boleh praktek wudhu. Di sini Pak. Ya, di sini. Nah, ini hadap sana. Ya, udah. Pertama niat ya Pak. Ya, niat. Nawaitul wudu abirafil adatil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian ini Pak. Ya, ini basuhi dulu terus habis itu pertama gini. Pertama muka. Pak. Ya, muka. Kali ya Pak. Ya. Selanjutnya kemudian tangan Pak. Tangan sampai siku. Terus selanjutnya membasuh rambut Pak. Ya, sebanyak 3 kali. Selanjutnya kaki Pak. Kaki. Ya, habis itu berdoa dan tertib ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Tepuk tangan. Yang keras. Ya, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Di sini Bapak ada tugas nih buat kalian semua. Buat nanti di rumah ya. Silakan kalian kerjakan. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Ya, udah kebagian semua ya. Nah, alhamdulillah. Mungkin itu saja dari Bapak. Kesimpulannya kalau kita sholat jangan lupa wudhu ya. Ya. Itu saja dari Bapak. PR-nya dikerjakan di rumah ya. Sebelum kita tutup, kita doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa basmalah bersama-sama. Bismillah. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang nggak berangkat hari ini? Oke. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Barangkali anak-anak udah ada yang belajar. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Coba kalian perhatikan gambar di PPT. Kira-kira anak-anak itu berada pada fase nomor berapa ya? 2. Iya, anak-anak kelas 4 SD itu berada pada fase nomor 2. Jadi anak-anak kelas 4 SD belum memasuki masa usia balik ya. Oke, balik itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? Ya, balik secara bahasa yaitu sampai, sedangkan secara istilah yaitu kedewasaan bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban perintah agama. Selanjutnya yaitu ada tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik secara biologi bagi laki-laki yaitu apa aja, coba sebutkan? Tumbuh jakun. Terus? Ya, yang ketiga yaitu tumbuh rambut ya, tumbuh jakun pada laki-laki yang sudah balik. Tumbuh jakun di mana? Di sini ya. Nah, yang kedua yaitu adanya perubahan suara, dan yang terakhir tumbuh rambut pada bagian apa aja kalau laki-laki? Bulu kaki. Ya, terus pada kumis, terus jenggot, ketiak. Ya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda balik bagi perempuan apa aja? Pinggul dan dada membesar. Terus suara lebih merdu. Terus tumbuh rambut pada ketek dan juga kemaluan. Terus tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang laki-laki itu apa? Mimpi basah ya ketika berumur 15 tahun. Terus kalau perempuan apa? Haid atau menstruasi ya. Mimpi basah itu apa? Ada yang tahu? Yang mimpi basah. Kalau mimpi itu kan kita dalam keadaan tidur. Nah, mimpi basah itu peristiwa yang dialami oleh laki-laki ketika dia sedang tertidur, kemudian itu bermimpi mengeluarkan sesuatu. Nah, pas bangun itu celananya udah basah, tapi bukan basah karena ngompol, tapi itu karena mengeluarkan sperma dari alat kelamin laki-laki. Nah, terus perempuan itu haid atau menstruasi. Haid itu apa? Ya, haid itu keluarnya darah dari rahim wanita. Nah, besok kalian kalau sudah balik, pas lagi
pas lagi pipis kok keluar darah, itu kalian jangan panik ya. Kalian itu ngomong sama ibu, misalnya ibu, aku lagi pipis kok keluar darah lah. Itu kira-kira darah apa lah? Kalian itu tunggu sampai 24 jam. Kalau semisal masih keluar itu berarti termasuk darah haid ya. Oke, yang terakhir yaitu ada kewajiban setelah balik. Coba sebutkan apa aja? Salat fardu, ya, menutup. Terus puasa Ramadan. Terus melaksanakan syariat sesuai hukum. Yang terakhir yaitu menuntut ilmu. Jadi kalian ketika balik itu wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, anak-anak itu harus belajar dari sekarang agar ketika kalian sudah balik itu sudah terbiasa dengan sholat fardu 5 waktu. Yang kedua yaitu menutup aurat. Kalau perempuan itu menutup aurat dengan apa ya? Iya. Terus berpakaian tidak ketat. Terus puasa Ramadan. Terus kemana ya? Dan yang terakhir yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nggak harus ketika balik ya, tetapi ketika kita masih kecil itu juga udah berkewajiban menuntut ilmu. Seperti dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala wa muslimatin ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Oke. Mungkin cukup sekian materi pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ibu tutup, ibu minta salah satu anak untuk menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Coba maju, yang maju dapat nilai plus ya, monggo. Kesimpulan pada tadi pembelajaran yaitu secara bahasa balik berarti sampai tanda balik pada laki-laki tumbuh jakun, perubahan suara, tumbuh rambut di bagian kumis, jenggot, dan tanda-tanda balik pada perempuan, pinggul dan dada membesar, suara menjadi merdu, tumbuh rambut di bagian tertentu. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, laki-laki yaitu mimpi basah dan perempuan haid. Kewajiban setelah balik yaitu salat fardu, puasa, menutup aurat dan menuntut ilmu. Ya, tepuk tangan dong. Oke, makasih. Oke, mungkin cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek presensi dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Pada pertemuan kali ini ibu udah bilang ya sebelumnya kalau hari ini itu kita akan melakukan penilaian. Sebelumnya materinya kan tentang hukum halal dan haram. Halal itu apa ya? Yang dibolehkan. Kalau haram? Nggak boleh ya. Oke, langsung saja. Ini nanti tesnya itu tertulis. Setelah tertulis, nanti ibu ada teka-teki kata ya. Nanti yang bisa maju ke depan.
Ibu kasih waktu kalian 20 menit. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke meja yang paling depan. Ada yang ditanyakan atau tidak? Ya, tidak. Sudah ya? Sudah. Silakan dikumpulkan ke meja yang paling depan. Ya, sudah semua ya. Ini Ibu ada teka-teki kata. Di sini itu ada 2 makanan halal dan makanan haram. Yang bisa menemukan silakan maju ke depan, nanti Ibu kasih bintang. Ayo siapa? Ayo silakan. Mau ya? Iya, satu aja. Hati-hati. Ya, itu makanan halal apa haram? Haram. Betul. Tepuk tangan. Ya, dapat bintang ya. Sama-sama. Siapa lagi yang mau? Aku. Yo, Mbak Aska. Lah, itu makanan halal apa haram? Halal. Betul, tepuk tangan. Nih, dapat 1 bintang. Siapa lagi yang mau? Ya laki-laki belum ada. Ayo, siapa lagi? Ayo. Yuk. Yuk, sini maju. Ya, itu makanan halal apa haram? Ya, betul. Tepuk tangan. Orangnya lagi. Satu lagi, ayo. Ya, itu minuman halal apa haram? Halal. Halal, lihat tepuk tangan. Ye, dapat 1 bintang. Ye. Udah paham semua ya? Makanan halal dan haram? Sudah. Makanan halal contohnya itu ada buah, sayur ya. Kalau yang haram itu ada bangkai, darah, daging babi. Paham semua? Paham. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat-lihat ini kayak semangat banget nih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian sehat semua. Nah, berarti kalian pada hadir semua kan? Hadir. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran kali ini, Bapak minta kalian berdoa bersama-sama ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang berperilaku jujur. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini nih. Ayo. Apa yang akan kalian lakukan jika seperti gambar di samping? Ayo, ngapain? Ambil? Aduh, yang lain gimana? Dikembalikan. Ya, betul banget. Tepuk tangan dong. Nah, jangan diambil ya, Mas. Nah, karena itu bukan milik kita. Jadi, kita harus mengembalikan barang yang bukan milik kita. Oke. Selanjutnya. Nah, apa itu jujur? Jadi, jujur adalah lurus hati, kemudian tidak curang dan tidak berbohong. Nah, ada beberapa contoh sikap jujur, yaitu yang pertama yaitu mengembalikan buku atau mungkin mengembalikan barang yang bukan milik kita kepada orang lain yang mempunyai hak atau yang mereka punya. Kemudian yaitu mengerjakan soal tanpa mencontek. Nah, jadi gak boleh ya, gak boleh mencontek. Kemudian berbicara yang sebenarnya. Jadi contoh-contoh sikap jujur ini yaitu ada 3. Yang pertama tadi mengembalikan uang atau kembalian kepada orang. Kemudian mengerjakan soal tanpa mencontek. Kemudian berbicara yang sebenarnya. Nah, Bapak ada video nih, silakan kalian lihat. Oke. Nah, jadi lawan kata jujur yaitu berbohong. Nah, jadi kalau kalian berbohong nanti kalian merasa tidak nyaman seperti tadi, yaitu merasa kayak bersalah, cemas, panik, ya kan? Nah, untung tadi berkata jujur, kalau enggak makan makanannya udah basi. Aduh, nanti sakit perut itu. Nah, jadi anak yang jujur ini nanti akan yang pertama itu dipercaya oleh orang lain, kemudian disayangi Allah dan masuk surga. Oke, betul. Nah, kemudian anak yang berbohong, kalau berbohong ini yang pertama tidak dipercaya orang lain, kemudian mendapatkan dosa, terus bisa masuk neraka. Jadi kalian gak boleh berbohong. Oke, nah kenapa sih kita harus berkata jujur? Ada yang tahu nggak? Tadi itu udah loh, apa ya? Iya, betul banget. Nah,
Jadi mengapa kita harus jujur? Yaitu agar dipercaya orang lain. Nah, karena kita ingin dipercaya orang lain, tentu kita harus jujur di segala hal. Mau itu saat mengerjakan ujian, mau itu saat dipercaya oleh orang lain, atau mungkin kalian nemu barang yang hilang loh. Nah, itu jangan diambil ya, Mas. Nah, oke. Jadi kesimpulannya terkait materi kali ini yaitu bahwasanya kita harus membiasakan untuk berkata jujur, karena orang yang jujur dapat dipercaya, kemudian disayang Allah dan masuk surga. Alhamdulillah. Oke, kali ini mungkin Bapak akan kasih kalian tugas deh. Nah, gimana? Mau nggak? Oke. Nah, tugas kalian itu gampang banget. Nah, kalian ini nanti buat soal cerita tentang pengalaman kalian berperilaku jujur. Nanti kalian tulis, kemudian ditumpuk minggu depan. Oke ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak salam, coba yuk berdoa bersama-sama. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke. Jadi hari ini Ibu akan menerangkan tentang sholat. Nah, apa itu sholat? Siapa yang tahu? Sholat adalah, iya betul. Sholat adalah secara bahasa sholat adalah doa, dan secara istilah sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, selanjutnya sholat fardu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sholat fardu. Sholat fardu itu adalah sholat 5 waktu yang sering dikerjakan oleh kita. Jadi sholat fardu itu terdiri dari sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ya, sebelum lanjut ke materinya, Ibu mau bertanya sama Mbak Aska, sholat subuh berapa rakaat Mbak Aska? 2. Oke, mana salutnya? Salut. Jempol, salut. Oke. Terus selanjutnya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu apa? Nah, syarat sah sholat itu adalah hal-hal yang menjadi penentu sah tidaknya sholat. Terus
Syarat sah salat itu terdiri dari yang pertama, suci dari hadas dan najis. Terus suci pakaiannya, tempatnya, dan badannya. Jadi kalau mau sholat itu boleh berwudu dulu, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya dari pelajaran kemarin. Terus menutup aurat. Jadi auratnya laki-laki itu dari mana sampai mana? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Terus sudah masuk waktunya sholat. Ya, jadi kalau kita sholat harus sudah masuk waktunya sholat. Kalau tidak berarti tidak sah sholatnya. Seperti itu. Terus selanjutnya menghadap kiblat. Oke. Terus yang terakhir adalah mengetahui tata cara sholat. Ya. Selanjutnya syarat wajib sholat. Orang yang wajib melaksanakan sholat itu ada 3 kategorinya. Yang pertama adalah orangnya Islam, yang kedua orangnya bali, terus yang ketiga adalah berakal. Oke. Sebelum dilanjutkan, Ibu bertanya, syarat wajib sholat itu apa, Mbak Ziza? Islam. Betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya siapa yang tahu selanjutnya syarat wajib sholat? Mbak Aska? Ya, betul sekali. Ya, oke. Ya. Terus selanjutnya Ibu mau ini ada bernyanyi ya. Jadi kayak gini. Sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Oke, sebelum ditutup ya, Ibu mau menyimpulkan. Jadi sholat fardu itu hukumnya wajib. Iya, terus sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama subuh, terus duhur, terus asar, terus yang terakhir isya. Oke, terus syarat orang yang wajib sholat itu ada 3 kategorinya. Yang pertama Islam, yang kedua yang terakhir Oke, sepertinya sudah paham semuanya. Jadi jangan lupa untuk mempelajari pelajaran besok ya. Jadi besok pelajarannya adalah rukun sholat. Seperti itu ya. Ya. Sekian dari Ibu. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Sebelum ditutup, kita membaca hamdalah bersama. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Ibu ulangi 1 kali lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, pinter semua. Di sini ibu mau tanya nih, di sini ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Ya, coba cek ada Mas Fadil nggak ya? Hadir, Bu. Oh, ada. Ada Mbak Zuyin nggak? Oke. Ya, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum ya. Kemarin ibu kan udah memperingatkan buat belajar tentang iman kepada hari kiamat. Nah, coba apa sih itu iman? Ada yang tahu? Percaya. Ada lagi? Yakin. Nah, rukun iman ada berapa? 6. Kalau rukun iman kepada hari akhir itu iman yang keberapa? 5. Iya, pintar sekali. Rukun iman yang kelima itu iman kepada hari kiamat. Nah, sekarang kita mau belajar tentang hari kiamat. Kita akan belajar tentang makna hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Nah, coba dibaca Mas Zulfan. Iman kepada hari akhir itu apa? Mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan selamanya setelah kehidupan dunia, Bu. Oke, betul sekali. Coba itu yang belakang ngantuk ya, Mas? Ngantuk ya, Mas? Ya, yuk temannya yang ngantuk diciwit coba biar nggak ngantuk, tapi jangan kekerasan ya. Biar fokus lagi. Yo. Tadi apa? Iman kepada hari akhir, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah di dunia. Nah, sekarang kita berada di dunia. Nanti kita akan menepati kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Betul sekali. Nah, ada yang tahu kiamat atau hari akhir itu dibagi menjadi berapa? 2. Pintar sekali. Coba sebutkan. Sugro dan kubro. Oke, kiamat, sugro, dan kubro. Yang belakang jangan ngobrol terus, Mas. Ya. Coba, yang tahu kiamat kubro itu apa? Kiamat kubro yaitu matinya seluruh manusia atau makhluk hidup dan hancurnya alam semesta. Nah, kalau kiamat sugro berarti kiamat kecil. Matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Contohnya kalau kiamat sugro itu gimana? Banjir, betul. Tsunami, ada lagi? Angin ribut. Apalagi coba? Iya, betul sekali. Nah, kalau hari kiamat besar, ada yang tahu? Iya, benar yang tahu. Nah, kapan sih hari kiamat itu terjadi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu tentang hari akhir. Nah, coba dibaca. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapan terjadinya itu? Lalu katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Ya, selain Allah. Jadi yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan sih hari kiamat terjadi. Oke, sekarang ada tanda-tanda kiamat kecil. Coba dibaca bareng-bareng. Melimpahnya harta benda. Terus enggan menerima. Terus nah, itu tanda-tanda kiamat kecil. Banyaknya orang-orang yang mengaku nabi, terus banyaknya bencana alam, ya. Terus banyaknya pembunuhan dan berlomba-lomba mendirikan
bangunan. Sekarang bangunan-bangunan semakin tinggi ya kan. Terus sekarang ada tanda-tanda kiamat besar. Apa ada yang tahu tanda-tanda kiamat besar? Munculnya Dajjal. Ya, terus apa lagi? Diturunkannya Nabi Isa, betul. Terus? Iya. Nah, sekarang Ibu minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu minta untuk mendiskusikan amalan apa yang kita harus siapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Coba ya, nanti ada yang maju. Ya. Sudah? Yuk cepetan. Sejibayang nak. Ya, jawab. Sudah? Ya. Kenapa? Berdoa dan berzikir. Ya, terus apa lagi? Banyak doa dan zikir seperti doa sebelum tidur dan zikir harian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul sekali. Coba yang kelompok 2 mana nih suaranya? Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2 sekarang? Bertaubat, Bu. Iya, bertobat. Ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, good job semuanya, pintar semua ya. Nah, sekarang sudah sampai akhir pembelajaran. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semuanya semangat ya? Semangat mau belajar pagi hari ini? Oke, sebelum kita mulai, coba Ibu minta rapihin dulu ya mejanya, dilurusin. Oke, kalau udah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini siapa ya yang gak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini udah tahu belum kita mau belajar apa? Gak ada yang tahu? Oke, kita mau belajar tentang zakat fitrah. Nah, ada yang tahu zakat fitrah itu apa? Iya, bersedekah. Jadi kalau akhir bulan Ramadan biasanya kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Nah, Ibu akan menerangkan tentang apa itu zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Nah, wujudnya adalah bahan pokok untuk mensucikan diri. Nah, itu dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Adha, seperti itu. Jadi, zakat fitrah itu kita memberikan bahan pokok kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tujuannya apa sih ya zakat fitrah itu? Jadi, tujuan zakat fitrah itu adalah membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Kita memberikan zakat kepada orang itu untuk
membersihkan diri dari dosa-dosa kita atau membersihkan jiwa. Terus kita dapat membantu orang yang sangat membutuhkan. Dari zakat ini kita dapat membantu orang yang membutuhkan. Oke, lanjut. Nah, hukumnya apa ya, Bu? Zakat fitrah itu. Nah, jadi hukum zakat fitrah itu adalah wajib untuk semuanya. Iya, jadi kita umat Islam itu wajib untuk berzakat fitrah, seperti itu. Dasar hukumnya itu ada dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Nah, selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Nah, syaratnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita harus beragama Islam. Sudah pasti ya, kita harus beragama Islam. Yang kedua, ketika masih hidup dalam Ramadan terakhir itu juga masih diwajibkan zakat. Dan semisal ada bayi lahir ketika sudah masuk sholat Idul Fitri, itu berarti sudah wajib zakat fitrah juga. Sampai sini paham? Oke, ibu lanjutnya. Nah, waktunya kapan aja sih ya zakat fitrah itu? Oke, waktunya itu ada yang diwajibkan. Nah, tapi ada juga waktu haramnya. Bisa dilihat di PowerPoint. Nah, waktu wajibnya itu pada akhir bulan Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Tapi afdolnya itu setelah sholat subuh pada saat hari raya Idul Fitri sampai dengan sebelum sholat Idul Fitrinya. Nah, terus siapa aja nih? Tadi zakat yang kita berikan untuk siapa aja sih? Nah, ini ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Nah, yang kedua itu miskin. Miskin itu dia memiliki harta tapi tidak cukup untuk kebutuhannya. Dia juga berhak mendapatkan zakat. Terus yang ketiga amil atau pengurus yang mengelola zakat. Terus ada juga mu'alaf atau orang yang pertama kali masuk Islam. Terus ada juga budak. Nah, zaman dahulu kan banyak budak, itu juga berhak menerima zakat. Nah, yang selanjutnya itu ada ghorim. Ada yang tahu ghorim di sini? Orang yang berhutang. Iya, betul, orang yang berhutang, tapi hutangnya yang untuk kebaikan. Misalkan Mbak Azizah berhutang tapi untuk foya-foya. Nah, itu tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, tapi kalau misalkan berhutang untuk membangun jembatan karena kampungnya itu di pelosok dan harus dibangun, itu berhak mendapatkan zakat. Terus fisabilillah atau orang-orang yang jalan di jalan Allah untuk kebenaran, misalkan kayak orang yang perang seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan tapi dalam kebaikan. Paham ya golongan-golongannya? Oke, selanjutnya tata caranya gimana ya Bu kalau mau zakat fitrah? Yang pertama, kita memilih makanan pokok. Makanan pokok kita apa ya? Beras. Iya, beras. Jadi kalau di daerah lain bisa juga dengan jagung, gandum atau yang lainnya. Terus yang kedua itu ditakar sesuai ketentuan. Ada yang tahu ukuran zakat fitrah itu berapa? Iya, 1 sok atau 2,5. Nah, yang ketiga berdoa dan berniat zakat fitrah. Lalu yang keempat itu diserahkan kepada amil atau diserahkan langsung juga kepada orang yang berhak mendapatkan golongan zakat tersebut tadi. Begitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, cukup. Kalau begitu berarti semuanya sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti ibu yang tanya kepada kalian nih. Ibu kasih tugas kepada kalian, silahkan kerjakan LKS halaman 20. Nah, itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke?
Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, cek absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Hadir semua, Bu. Baik. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang teladan Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, coba Mas. Siapa namanya? Ya, Asmaul Husna adalah Nama-nama Allah, Bu. Iya. Ada lagi yang mau berpendapat? Nama-nama Allah yang baik. Iya, baik Mbak Nurul, baik. Ya, jadi kita akan belajar 5 nama Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Malik. Al-Malik itu artinya Maha Raja. Apa Mas Fadil? Al-Malik? Maharaja. Iya, betul. Yang kedua Al-Aziz, Maha Mulia. Yang ketiga Al-Qudus, Maha Suci. Yang keempat As-Salam. Itu Maha Sejahtera. Yang kelima yaitu Al-Mukmin. Gimana Mas Ulfan? Iya, betul sekali. Udah paham semua ya? Coba Mbak Aska, Maha Mulia itu apa? Al-Aziz. Betul? Betul. Baik, kita masuk yang ke pertama, yaitu Al-Malik atau Maha Raja. Contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah Al-Malik yaitu dengan menahan diri. Kita harus menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Contoh untuk sikap menahan diri ada apa aja coba? Sabar, Bu. Ya, terus ada lagi? Ya, betul. Jadi menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Seperti misalnya Mbak Aska kepengen mainan tapi Mbak Aska udah punya mainan ini gitu. Terus yang kedua yaitu Al-Aziz, Maha Mulia. Contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah Al-Aziz yaitu dengan sikap mandiri. Sikap mandiri adalah mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contoh sikap mandiri, Mbak Nurul, coba apa? Mandi sendiri. Iya, betul, mandi sendiri. Terus Mbak Pia, coba.
Apa? Iya betul. Di sini ada yang masih makannya disuapin sama orang tua? Mbak Aska masih? Jangan ya, jangan. Terus yang selanjutnya yaitu Al-Qudus, Maha Suci. Contoh akhlak untuk meneladani sifat Al-Qudus yaitu dengan cinta kebersihan. Rasul bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Contoh sikap cinta kebersihan apa? Ada yang tahu? Mandi. Ya, betul. Mandi. Terus iya betul Mbak Nurul, membuang sampah pada tempatnya. Terus yang keempat, Assalam. Assalam adalah maha sejahtera. Untuk meneladani sikap Assalam, kita harus menjaga lisan kita. Kita harus berhati-hati saat kita berucap, baik secara langsung ataupun di media sosial. Yang kelima, yang terakhir, Al-Mukmin, maha memelihara keamanan. Jadi untuk meneladani kita itu harus hidup tertib. Caranya gimana? Kita saat di rumah, di sekolahan, di tempat-tempat umum, kita harus selalu mematuhi peraturan yang ada gitu ya. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Mana yang termasuk sikap teladan dari Al-Qudus? Coba, ya Mbak. Gambar yang mana? Ya betul ya, ke-1. Udah paham semua ya, jadi jadi Ibu ada ini apa? Lembar kerja nanti dikerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan ya. Baik. Bohongan. Baik, itu disimpan di dalam tas supaya enggak hilang. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Untuk meneladani sifat Allah Al-Malik, kita harus selalu menjaga menahan diri. Terus dari Al-Aziz kita harus mandiri. Terus dari sifat Allah Al-Qudus kita harus cinta kebersihan. Terus dari sifat Allah yang Assalam kita harus selalu menjaga lisan kita. Dan yang terakhir untuk meneladani sikap Al-Mukmin, jadi kita harus selalu hidup tertib dan mematuhi peraturan yang ada. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu presisi dulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu punya tepuk nih, tepuk semangat. Kayak gini ya. Liatin dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat, oke? Yuk. Tepuk semangat. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Oke. Ya, kita langsung pembelajaran ya. Materi yang kemarin kita itu membahas tentang wudhu. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang tayamum. Nah, Ibu mau tanya, tayamum, sebelum kita melakukan sholat, apa yang harus kita lakukan? Wudhu ya, wudhu pakai apa? Air. Nah, Ibu tanya lagi, kalau nggak ada air, apa yang harus kita lakukan? Apa? Ya, betul. Tayamum. Tayamum tidak menggunakan air, tapi menggunakan debu yang suci. Nah, tayamum merupakan pengganti wudhu. Nah, tayamum dilakukan apabila tidak ada air dimanapun. Misalnya Mbak Riza lagi berkemah, nah tidak ada air, sungainya tidak ada airnya, surut. Nah, bisa bertayamum. Nah, orang yang sakit berbahaya juga bisa bertayamum. Semisal ada anak nih habis luka bakar sininya lah, kalau kena air nanti tambah parah, jadinya bisa bertayamum. Nah, tayamum menggunakan debu yang suci. Diawali dengan dilakukan dengan tertib. Nah, Ibu ada video nih biar kalian tambah paham. Dodo dan Syamil ini ya. Nah, tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun ya. Nah, tayamum. Nah, apabila tidak ada air, apabila sedang sakit parah, dengan debu yang suci.
Diawali dengan bacaan basmalah. Oke, tadi udah ada prakteknya ya. Yang pertama, liatin ibu dulu. Pertama, tepuk tangannya, diratakan. Letakkan tangan ke debu, diratakan, usap ke wajah, letakkan lagi, diratakan, usap tangan kanan, usap tangan kiri sampai siku. Udah paham? Yuk bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Tepuk ke debu, ratakan, usap muka, tepuk ke debu, ratakan, tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku. Nah, udah pada bisa ya? Oke, nih sebelum ibu tutup pembelajaran, ibu ada tugas. Kalian bikin video, minta videokan orang tua, adik, atau saudara. Nah, videokan tayamum kalian. Kalau itu ditumpuknya sebelum minggu besok pertemuan ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat. Jangan lupa videonya. Kita tutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hamdal. Oh iya, pinter. Hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.